Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Mari kita mereview episode Monday Night Raw on Netflix yang tayang di hari ini 18 Februari 2025. Kita dapat build up Elimination Chamber. Ada 4 match, berarti sekarang yang sudah resmi dengan semua partisipan yang sudah ditentukan, guys ya. Kita bahas lengkap apa yang terjadi di episode kali ini di Gulat Review. Episode yang cukup seru kalau saya bilang, guys ya, untuk lanjutan cerita dan juga match yang seru di main event. Opening kita dapat Sami Zayn yang harus merespon, yang akan merespon tantangan dari Kevin Owens untuk one on one di Elimination Chamber. Dan hari ini Sami Zayn tidak gentar, guys, walau dia dinyatakan cedera dan tidak boleh bertanding secara medis, tetapi motivasinya sangat besar mengalahkan sakit cederanya. Dia ingin bertanding melawan Kevin Owens di Toronto, Kanada, tempat mereka one on one, guys. Jelas Adam Pearce tidak mengizinkan dia keluar dan bilang, saya tidak bisa, Sami Zayn, mengizinkan kamu bertanding di match ini karena secara medis itu tidak bisa dilakukan. Karena dokter tidak mengizinkannya. Sami Zayn masih cedera parah, terutama di bagian leher dan juga tulang belakangnya, guys ya, kalau nggak salah. Dan Adam Pearce walaupun dia pengen melihat match itu, tapi tidak, katanya. Sami nggak terima dibilang tidak, guys. Nggak bisa begitu Adam Pearce, kamu pergi begitu aja. Kita punya sejarah bersama. Adam Pearce tahu banget bagaimana Kevin Owens dan Sami Zayn jauh sebelum mereka join ke WWE. Oleh karena itu harusnya Adam Pearce mengizinkan dan mengiyakan apa yang terjadi, apa yang Sami inginkan. Tapi Adam Pearce tetap bersikeras. Secara korporat, secara bisnis WWE itu tidak mungkin dilakukan karena WWE harus bertanggung jawab ketika terjadi apa-apa pada Sami. Ketika mungkin Kevin Owens mempal drivernya lagi, menghajarnya secara brutal, akan membuat karir Sami habis, akan membuat bisa memperparah keadaan dan membuat Sami tidak bisa bergulat lagi atau karirnya berakhir, guys. Terus Sami nggak terima dibilang kayak gitu. Bagaimana kalau Kevin Owens yang saya brutal hajar? Bagaimana kalau Kevin Owens yang saya bikin cedera dengan pile driver atau bahkan membuat karirnya over, karirnya berakhir? Ha? Kasih saya matchnya, kata Sami Zayn. Apapun yang harus saya dapatkan resikonya, saya mau one on one melawan Kevin Owens. Ya udah, apa boleh buat? Adam Pearce terpaksa mengiyakan dengan syarat matchnya unsanctioned. Buat bocil yang belum tahu unsanctioned apa, unsanctioned adalah match stipulasi di mana seorang pegulat yang cedera memaksakan sebuah pertandingan ketika terjadi hal yang parah kepada dirinya atau bahkan cederanya tambah parah, mengancam karir dan juga nyawanya, WWE tidak tanggung jawab, guys ya. Jadi bukan tanggung jawab WWE lagi. WWE tidak harus membiayai kesehatannya, membiayai segala macamnya karena WWE sudah tidak mengizinkan, tapi itu maunya pegulatnya. Jadi WWE lepas tangan. Ini match bisa dibilang akan no DQ, akan no holds barred, akan dilakukan di arena WWE ini dengan level ekstrim yang cukup lah, guys ya, untuk membuat matchnya berbahaya bagi seorang Sami Zayn dan juga mungkin Kevin Owens. Ini akan sangat memeriahkan Elimination Chamber Toronto, Kanada, karena dua putra kebanggaan Kanada bertanding di sekitaran arena, guys ya. It's a can't miss match kalau saya bilang. Lalu saya boleh memprediksi sepertinya feud ini akan berlanjut hingga Mania, guys ya. Saya cukup excited untuk melihat apa yang terjadi untuk lanjutan cerita mereka berdua ini. Mungkin teman-teman yang sudah sering melihat Sami lawan Kevin Owens gitu lagi, mereka tag team juga kemarin, guys. Kita tahu kan ya, yang kita suka dari storyline yang ada di wrestling adalah apa? Adalah emosi. Mereka berdua selalu memasukkan sebuah emosi yang cukup besar, yang melibatkan emosi penonton juga ketika melihat apa yang mereka akan sajikan di atas ring, secara skill gulat, secara storyline yang berjalan, secara promo dan lain sebagainya. Maka dari itu saya cukup excited untuk menyaksikan, menantikan cerita dan feud Kevin Owens dan Sami Zayn lagi. Selanjutnya cerita Judgment Day yang mau nambah member baru tapi cuma kayak masih nyebut-nyebut aja. Kayaknya bisa nambah member baru nih, kata si Dominic, tapi Finn Balor masih belum menyetujuinya untuk nambah member baru. Dan Finn Balor memperingatkan semua member Judgment Day untuk
fokus mengincar spot Elimination Chamber. Si Liv Morgan udah dapat spotnya, tinggal Finn Balor malam ini sama Raquel yang dapat kualifikasi Elimination Chamber dan harus punya target lolos ke match tersebut, guys ya. Match opening kita dapat AJ Styles melawan Dominic Mysterio ditemani oleh Carlito yang ganggu-ganggu dalam matchnya. Simply AJ Styles menang dengan match opening yang cukup menyenangkan dan seru dengan gerakan-gerakan AJ Styles yang bisa dibilang berhasil dia lakukan dan alhamdulillah sudah sehat dan tidak cedera lagi, guys ya. Ini jadi match pertama sejak sekian lama AJ Styles tidak bertanding di Monday Night Raw. Setelah match AJ Styles menang, tiba-tiba Bron Breakker mencoba untuk spears dirinya, tapi karena Dominic anak dajal, guys ya, dan juga habis itu AJ bisa menjatuhkan Bron Breakker ke bawah dan kita melihat AJ juga ingin title Intercontinental itu tapi berhasil ditarik oleh Bron Breakker. Kita tahu tandanya di 2 Glad review sebelum ini kita juga sudah expect ya AJ Styles akan bertemu Bron Breakker dan ini jadi awal perseteruan mereka, guys ya. Kita tahu AJ akan lawan Bron Breakker dalam sebuah match title Intercontinental dan itu akan jadi match yang cukup ditunggu. Apakah AJ Styles di masa veterannya ini masih bisa mengincar Intercontinental? We'll see. Siapa tahu dia yang akan memenangkan di match pertamanya lawan Bron Breakker. Siapa tahu, guys ya. Lanjut lagi, kita dapat match number 1 contender Women's Intercontinental Championship Dakota Kai melawan Ivy Nile. Ini saya cukup aneh sih soal bilang, guys ya. Dakota Kai menang di match ini. Kita tahu kan di Royal Rumble Ivy Nile mengeluarkan Lyra Valkyria dan itu kayak pertanda atau kita melihat kayaknya Ivy Nile bisa mengincar championship match melawan Lyra Valkyria. Akan tetapi dikasih hari ini match number 1 contender bukan match Intercontinental Woman-nya, guys. Saya kira Ivy Nile memang layak dapetin dan WWE ngasih dia number 1 contender dulu biar kelihatan Ivy punya kesempatan ngincar Intercontinental. Tapi tidak. Tapi WWE memenangkan Dakota. Optimistis saya terhadap Ivy Nile langsung runtuh, guys, gara-gara itu. Ya udah berarti WWE berpikir Ivy Nile belum pantas saja. Terus kenapa membuat cerita dieliminasi oleh Ivy Nile si Lyra Valkyria? Saya kira secara basic booking lah, guys ya, Ivy Nile itu akan mengincar title. Ya memang dia mengincar title tapi nggak sampai match title. Mungkin nanti kali ya, seminggu sebulan 2 bulan atau bahkan mungkin setelah Mania. Itu pun kalau Lyra masih pegang. Bisa jadi nanti Dakota yang megang. Karena di match ini Dakota menang, Dakota dapat match lawan Lyra for Women's Intercontinental Championship minggu depan. Kita tahu Dakota lawan Lyra matchnya sekeren apa kemarin. Dan saya yakin matchnya juga akan keren di Monday Night Raw minggu depan. Kita dapat Gunther datang mengejek entrance-nya Jey Uso yang biasa lewat dari bagian tribun gitu. Dia nyuruh penonton, "Yit, ayo Yit, mana Yit?" Nggak ada, penonton juga agak malas juga Yit ya, guys ya. Terus juga Gunther sambil berpromo ngejek-ngejek Jey seperti biasa. Menurut saya nggak terlalu banyak berbeda ya hujatan-hujatan yang dilakukan oleh Gunther untuk Jey Uso ini. Ya intinya Jey Uso tuh nggak selevel lah sama Gunther. Kemudian Gunther menuju ke bagian komentator, ngomong sama Pat McAfee, bilang, "Pat, kamu secara jujur deh coba bilang, apakah Jey punya kesempatan untuk lawan seorang seperti saya?" Gunther kan kayak menyombongkan diri gitu, guys ya. Terus Pat McAfee bilang, "Tidak ada yang tidak mungkin," katanya. Dia mendukung Jey Uso. Terus Gunther marah, membuka baju, mau menghajar si Pat McAfee itu. Tiba-tiba Jey Uso datang dan mereka brawl, dipisahin oleh security dan kelar deh, guys ya. Begitu yang terjadi untuk bookingan menuju manianya Jey Uso dan Gunther, guys. Saya komentar di Wacelong tadi, mungkin agak dini kalau saya bilang ini monoton, guys. Tapi tetap terasa monoton kalau saya bilang bookingannya untuk pemanasan WrestleMania. Karena WrestleMania masih panjang nih, guys. Masih sekitar 2 bulanan lagi. Bulan April WrestleMania itu, pertengahan April. Dan ini match yang sudah sejak dini diumumkan, sudah sejak dini diputuskan, dan bookingannya kurang lebih sama beberapa minggu setelah ini. 2 mingguan atau 3 mingguan ini, guys, setelah Royal Rumble. Saya coba berpikir optimis, berpikir positif, guys ya. WWE sudah menyiapkan segmen-segmen yang cukup seru untuk Jey Uso
face to face dengan Gunta ini. Kita coba berpikir positif dulu guys ya. Kalau saya lihat yang 3 minggu ini emang agak monoton untuk bookingannya. Tapi tetap fans mencintai Jey Uso, fans senang Jey Uso hadir untuk mengajar Gunta di sini dan tetap merasa itu seru-seru saja. Apakah yang seru hanya fans yang menonton di arena ataukah semua yang menonton di layar televisi ataupun di Netflix juga guys? Itu yang jadi pertanyaan kita guys ya. Tapi itu opini dari orang yang tidak terima Jey Uso menang. Kalau teman-teman yang terima mah suka-suka aja guys. Kita lanjut ke segmen berikutnya di mana kita melihat bagaimana Liv Morgan dan Raquel diwawancara terkait insiden Jade Cargill yang mana mereka dituduhkan ya dari video Nick Aldis dan Bianca Naomi termotivasi untuk datang ke sini mengajar. Liv Morgan, Raquel menekankan kalau mereka bukan yang menghajar Jade Cargill, bukan mereka. Walaupun kemarin itu feudnya waktu menuju War Games guys ya, di mana heel lawan face kan ya. Liv Morgan sama Raquel di bagian yang heel dan dia motifnya sangat-sangat masuk akal kalau nunjuknya tuh siapa yang menghajarnya gara-gara apa yang terjadi di masa itu gitu. Liv Morgan sama Raquel. Ditambah lagi di videonya ada Liv Morgan sama Raquel lewat gitu. Tapi mereka tetap bersikeras bukan mereka yang melakukan. Tapi kalau mereka mau mereka bisa aja ngelakuin itu. Cuma bukan mereka yang itu gitu loh. Itu di interview guys ya. Terus lanjut ke segmen di mana Bianca sama Naomi datang. Jadi Bianca Naomi datang tuh di matchnya Roxanne Perez melawan Raquel Rodriguez dan cukup mengejutkan dan memang sudah diharapkan tapi guys ya Roxanne Perez yang menang karena memang Bianca sama Naomi sudah diekspektasi akan datang ke sini. Mereka datang di tengah-tengah match. Ini membuat Raquel jadi tidak fokus melihat Liv Morgan dihajar di bawah dan ini membuat Roxanne bisa roll up dan masuk Elimination Chamber. Ini bisa dibilang cukup jadi sejarah guys ya. Correct me if I'm wrong. Kayaknya Roxanne Perez wanita pertama yang memang belum masuk main roster, memang completely dari NXT masuk ke match Elimination Chamber atau masuk ke sebuah match main event stipulasi besar. Menarik kalau saya bilang. Apakah mungkin Roxanne Perez memang abis ini udah resmi masuk Monday Night Raw aja gitu guys? Gara-gara Bianca dan Naomi, Raquel kalah di sini. Ini membuat Bianca dan Naomi yang memang di sini mau balas dendam menghajar mereka berdua. Dan memang jelas guys ya, Bianca sama Naomi menekankan kalau mereka lah yang menghajar Jade Cargill. Tapi ini belum selesai. Soalnya Bianca sama Naomi dischedulkan Tag Team Championship match melawan Liv Morgan dan juga Raquel. Ini menarik guys. Bisa jadi di Raw minggu depan Jade Cargill kembali menyasar atau mentarget siapa orang yang menghajar dia. Kita nggak tahu nih. Jade Cargill itu ketika dihajar itu melihat orangnya langsung atau face to face gitu. Jade Cargill tahu atau Jade Cargill tidak tahu, dia didorong dari belakang dan orangnya pakai topeng. Kita nggak tahu guys. Sampai Jade Cargill kembali nanti. Bisa jadi Jade Cargill jadi orang yang membuat Bianca dan Naomi kehilangan tag team championnya ke Liv Morgan dan Raquel. Menarik untuk kita nantikan. Kita mesti curiga kalau minggu depan main eventnya Women Tag Team Champion guys. Minggu depan kalau ya main eventnya Tag Team Champion. Kalau enggak ya berarti mungkin bukan. Kita lanjut lagi setelah segmen wawancaranya Liv Morgan sama Raquel yang tidak ngaku tadi guys ya. Ada match mantap, seru tapi nggak sekuat biasanya. Penta Cero Miedo melawan Pete Dunne. Di tengah match Ludwig datang mengganggu lah, ngerecoki lah pokoknya guys ya. Dan ini membuat Penta bisa memenangkan matchnya. Pokoknya Ludwig itu bukan ganggu cuma Pete Dunne doang, dia ganggu perhatian Penta juga. Pokoknya ngalihin perhatian lah guys ya. Sampai Penta bisa merebut ataupun bisa dibilang mencuri kemenangan dari Pete Dunne. Dan setelah match Ludwig menghajar Penta, Ludwig sama Pete Dunne juga saling pukul di bawah. Penta bisa diving ke arah mereka berdua dan selesai. Mungkin kita akan dapat sebuah triple threat match untuk ya mengisi story yang ada di Monday Night Raw guys ya. Kayaknya ini akan panjang untuk mengisi masa sendirinya Penta di awal-awal ini guys ya, biar dia masih tetap mendapatkan rekor kemenangannya sejak debut. Sampai kita ke main event kita guys ya. Main event menyajikan sebuah match yang terbaik di Raw hari ini. Match yang sangat keren endingnya. Klimaksnya menurut saya flow-nya cukup bagus. Dan Seth Rollins berhasil mengalahkan Finn Balor. Finn Balor di sini tidak ada bantuan ya guys kalau nggak salah. Kita expect ada JD mungkin datang. Kita expect ada, terlalu expect fantasi sih, Aleister Black yang masuk jadi member New Day.
Tapi tetap WWE tidak kasih itu di Raw 2,5 jam hari ini. Dan Finn Balor memang layak kalah, tapi bukan berarti dia nggak ada perjuangan yang cukup meyakinkan. Tetap ada, WWE tetap kasih itu di beberapa spot. Dan menurut saya endingnya Raw hari ini cukup berbeda daripada beberapa Raw sebelumnya kalau nggak salah. Karena setiap Raw setelah Rumble, kalau nggak salah guys ya, semuanya pasti ada orang yang dihajar di ending. Tapi di Raw hari ini saya nggak melihat itu. Saya simply hanya melihat Seth Rollins menang, ya udah. Saya simply melihat Seth Rollins menang, selebrasi, happy banget dia masuk Elimination Chamber dan bisa dapat kesempatan menuju WrestleMania Main Event lagi. Dan Finn Balor hanya sedih dengan kekalahannya. Sesimpel itu. Jadi menurut saya cukup berbeda dari beberapa minggu sebelumnya episode Monday Night Raw hari ini. Tapi tidak mengurangi keseruan klimaks ending yang kita dapatkan. Menurut saya episode Monday Night Raw hari ini bisa dibilang sesolid sebelumnya. Tidak ada sesuatu yang spektakuler terjadi. Cuma kelanjutan signifikan untuk menuju Chamber sudah kita dapatkan. Bisa jadi matchnya nggak akan ada tambahan lagi guys ya. Karena kita tahu match Rhea Ripley lawan Io Sky itu ada terjadi di setelah Elimination Chamber. Terus feud-feud lain pun berjalan untuk disiapkan di WrestleMania kali guys ya. Bukan menuju Premium Live Event Elimination Chamber. Kayaknya cukup 4 saja karena Elimination Chamber juga cukup lama matchnya. And that's it. That's all my Gulat review for today. Teman-teman ada pendapat sendiri tentang Monday Night Raw hari ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel Gilang Gulat. Thank you.